Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang hewan purba yang sudah punah dan akan dihidupkan kembali. Mungkinkah hewan yang sudah punah dapat dihidupkan kembali untuk melawan perubahan iklim? Berikut mari kita telusuri bersama. Ini adalah kali pertamanya Mata Ketiga mengangkat topik tentang hewan purba yang sudah punah. Mata Ketiga merasa tertarik mengangkat topik ini karena berhubungan dengan sains modern. Seperti yang diketahui, banyak hewan purba yang sudah punah, termasuk dinosaurus, yang tersisa hanya fosil mereka. Mungkin di era sekarang kita masih bisa melihat wujud mereka dalam keadaan hidup. Pasalnya menurut ilmuwan, beberapa makhluk yang sudah punah dapat dihidupkan kembali melalui sains dan teknologi. Benarkah? Bagaimana caranya mereka menghidupkan kembali spesies yang sudah punah? Banyak ilmuwan mengusulkan beberapa metode untuk tujuan ini. Ada 3 metode yang kini dikembangkan untuk kepunahan spesies. Metode pertama adalah cara kuno pembiakan selektif yang diterapkan oleh ahli zoologi Jerman, Lutz dan Heinrich, untuk menghidupkan lagi auroch. Metode kedua adalah dengan cloning seperti yang diterapkan pada Bucardo-Cilia. Tapi sayangnya, metode cloning hanya bisa diterapkan pada hewan yang baru saja punah atau terancam punah dalam waktu dekat. Mamut dan merpati penumpang tidak memungkinkan untuk metode ini. Metode ketiga dan yang paling mutakhir adalah dengan rekayasa genetika. Caranya dengan menyisipkan gen yang relevan dari spesies yang sudah punah ke dalam gen spesies lestari yang masih dekat kekerabatannya. Genom hibrida hasil pengeditan ini lalu diimplantasi ke induk pengganti atau dikembangkan di rahim buatan. Pada 2003, tim ilmuwan gabungan dari Spanyol dan Prancis, pimpinan dokter hewan Alberto Fernandez Arias dan Jos Valls mengkloning kambing gunung yang telah punah. Kambing ini dikenal sebagai Ibex pyrenean dari genom spesies terakhirnya, kambing Cilia. Cloning dilakukan dengan mengambil telur pada inang hewan dari spesies yang sama. Lalu DNA pada telur tersebut diganti dengan hewan yang akan dihidupkan, seperti kambing Ibex dan Cilia. Jos Valls memanfaatkan sel Cilia yang telah diawetkan. Tim ilmuwan ini menyuntikkan inti sel Cilia ke dalam sel telur kambing yang telah dibuang DNA kambingnya. Kemudian mereka menanamkan telur ke rahim induk pengganti, yaitu kambing hasil persilangan antara Ibex Spanyol dan kambing biasa. 7 indukan berhasil bunting. Dari 7 kambing yang bunting itu, hanya 1 yang berhasil melahirkan klon dari Cilia. Sayangnya, Bucardo hasil cloning itu mati hanya 10 menit setelah dilahirkan. Spesies-spesies punah lain agaknya tinggal menunggu waktu saja. Namun meskipun ditunjang teknologi tinggi, kita tak bisa berharap melihat dinosaurus hidup lagi layaknya di film Jurassic Park, karena teknik awal punah atau kepunahan juga punya batasan. Carl Jimmer menyebutkan bahwa batasan satwa yang bisa dihidupkan lagi adalah yang punah beberapa puluh ribu tahun dan meninggalkan fosil dengan sel utuh atau DNA yang cukup terawat. Mamut punah sekitar 4.000 tahun lampau dan merpati penumpang menghilang dari pandangan sekitar awal abad ke-20. Jadi, keduanya masih memungkinkan. Lain halnya dengan dinosaurus yang diperkirakan punah 65 juta tahun lalu. Kerusakan alami sel DNA dinosaurus yang selama itu tidak memungkinkan ilmuwan merekonstruksi genomnya. Hal inilah yang membuat ilmuwan tak mungkin menghidupkan dinosaurus. Dalam kondisi penyimpanan yang ideal, DNA membutuhkan waktu sekitar 6,8 juta tahun untuk terurai sepenuhnya. Sayangnya karena alasan ini, dinosaurus tidak dapat dihidupkan kembali. Dan karena hampir tidak ada lingkungan pelestarian yang ideal di alam, waktu penguraian DNA akan semakin dipersingkat. Mungkin tidak mudah untuk menghidupkan kembali spesies yang punah 500.000 tahun yang lalu. Jenis hewan yang dapat dibangkitkan dalam kondisi seperti itu relatif sedikit, tetapi masih banyak makhluk yang menarik, dan hewan-hewan itu adalah tokoh utama yang akan kita bahas dalam video berikut ini. Mari kita lihat hewan purba apa saja yang akan dihidupkan kembali. Harimau Tasmania. Harimau Tasmania yang memiliki nama latin Thylacine merupakan hewan endemik Pulau Tasmania yang telah punah sejak tahun 1936. Hewan ini pernah mendiami wilayah yang luas di Australia dan Pulau Papua. Namun mereka mungkin telah diburu oleh manusia
atau mati dalam pertarungan merebut mangsa dengan dingo, anjing liar Australia, yang biasa digunakan oleh sebagian suku di Papua Nugini dan aborigin di Australia. Ketika pemukim Eropa tiba di tanah ini, hanya jejak harimau Tasmania yang ditemukan di Pulau Tasmania ini. Harimau Tasmania adalah predator tak kenal takut yang secara teratur menyerang domba. Karena alasan inilah, manusia memburu harimau Tasmania tanpa ampun sampai mereka benar-benar punah. Secara umum dikatakan bahwa harimau Tasmania terakhir mati pada 6 September 1936 di kebun binatang Hobart. Meski masih ada laporan penampakan harimau Tasmania, namun kredibilitasnya dianggap tidak meyakinkan. Pada tahun 2008, para ilmuwan berhasil mengisolasi gen hewan berkantung khas Australia yang telah punah itu dan menghidupkannya kembali dalam sel tikus. DNA harimau Tasmania sendiri diekstraksi dari spesimen awetan berusia lebih dari 100 tahun yang tersimpan dalam cairan etanol di Museum Victoria, Melbourne. Materi genetik tersebut ternyata masih aktif dan dalam kondisi baik saat disuntikan dalam sel embrio tikus tersebut. DNA ini dapat mengendalikan gen pada tubuh tikus yang berperan dalam pertumbuhan awal tulang rawan sebelum tumbuh menjadi tulang keras. Dengan teknik ini, ilmuwan Andrew J. Pask dan tim penelitinya dapat mempelajari sifat dan fungsi gen harimau Tasmania meskipun telah punah. Ada beberapa proyek menghidupkan harimau Tasmania terkait, seperti menanamkan gen efektif ke dalam sel telur setan Tasmania, nama ilmiah Sarcopilus harrisi. Meskipun kedua spesies ini sangat jauh berbeda, tapi keduanya termasuk dalam ordo Dasyurus viperinus. Kucing bergigi pedang. Kucing bergigi pedang atau Smilodon fatalis merupakan predator ganas. Mungkin bisa dianggap sebagai simbol zaman batu bersama kawannya mamut. Smilodon adalah sejenis kucing bergigi pedang yang hidup di Amerika Utara dan Selatan sepanjang kala Pleistosen dan punah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, manusia mungkin pernah bertemu spesies Homotherium, genus predator bergigi pedang Machairodontin yang telah punah, juga sering disebut kucing bergigi pedang yang menghuni Amerika Utara, Amerika Selatan, Eurasia dan Afrika selama zaman Pliocene dan Pleistosen yang ada selama kurang lebih 4 juta tahun. Namun kucing bergigi pedang Eurasia ini sudah punah 30.000 tahun yang lalu. Karena kucing bergigi pedang punah relatif baru, sehingga banyak tulang kerangkanya yang terawat utuh saat ditemukan. Jika ditemukan cara untuk menghidupkan kembali sel-sel individu, mungkin saja dapat menanamkan gen kucing bergigi pedang ini ke dalam sel telur kucing besar seperti singa. Moa, keluarga burung. Moa tidak bisa terbang meski termasuk burung. Tubuhnya besar mirip burung unta, bahkan pernah menjadi yang terbesar di planet. Namun mereka tak memiliki sayap vestigial. Mereka sudah punah sekitar 600 tahun yang lalu, lantaran menjadi buruan brutal. Beruntung telur dan bulunya masih bisa ditemukan dalam kondisi relatif utuh. Proyek untuk mengkloning moa masih terus dicoba, sebab DNA-nya telah diekstraksi dari kulit telur di masa lampau. Moa adalah burung menakjubkan yang pernah menghuni Selandia Baru. Beberapa spesies ini memiliki tinggi lebih dari 3,5 meter dan berat 230 hingga 280 kg. Moa diburu hingga punah oleh suku Maori pada awal abad ke-16. Ini terjadi 1,5 abad sebelum bangsa Eropa menemukan Selandia Baru. Moa meninggalkan sejumlah besar tulang dan gen bahkan telurnya. Secara teori, dimungkinkan untuk menghidupkan kembali burung raksasa ini meskipun sulit. Namun moa adalah burung asli Selandia Baru yang tidak dapat terbang. Spesies asli moa yang ada sekarang adalah Tinamous yang menghuni di Amerika Tengah dan Selatan. Hewan ini adalah burung kecil yang terlihat seperti ayam. Nenek moyang yang sama dari dua ordo burung, moa dan Tinamous, hidup pada 60 juta tahun yang lalu. Kuaga. Menghidupkan hewan yang telah punah ternyata tidak hanya tersaji di film Jurassic Park saja. Para peneliti di Afrika Selatan berhasil membawa kembali salah satu spesies yang telah hilang dari peradaban lebih dari 100 tahun lalu. Kuaga.
Quagga merupakan kerabat zebra. Hampir serupa dengan saudaranya, quagga memiliki strip hitam putih di tubuhnya. Sejarah mereka di Afrika Selatan sangat menarik sekaligus juga menyedihkan. Pertama, mereka adalah satu-satunya contoh hewan punah dari makhluk yang didomestikasi manusia. Menurut legenda, pada paruh pertama abad ke-19 seorang pejabat London naik kereta yang ditarik oleh dua quagga. Ada juga beberapa bangsa Boer atau Afrikaner akan menggunakan quagga di ladang untuk melindungi ladangnya dari serangan luar. Tapi kebanyakan quagga saat itu sifatnya liar. Mereka punah pada paruh kedua abad ke-19 karena perburuan oleh manusia dan persaingan dengan ternak lain untuk mendapatkan padang rumput. Meskipun George Douglas, Ralph Morton ke-16, 1761 hingga 1827, seorang bangsawan terkemuka di Skotlandia berusaha keras mencegah kepunahan quagga, namun dia juga tidak berdaya. Pada tahun 1987, para ilmuwan Afrika Selatan meluncurkan rencana untuk menghidupkan kembali quagga. Mereka memilih zebra yang penampilannya mirip dengan quagga untuk dikembangbiakan kembali. Hasil pembiakan selektif melahirkan hewan yang disebut rawu quagga. Setelah beberapa generasi berkembang biak, ia semakin terlihat seperti quagga tetapi secara genetik tidak sama. Jika para ilmuwan ini menanamkan gen dari sampel jaringan quagga yang diawetkan ke dalam sel telur zebra, mereka mungkin dapat menantang tantangan untuk menghidupkan kembali quagga yang sesungguhnya. Semua ide gila berawal dari mendiang Reinhold Rau pada 30 tahun silam. Bermodal sampel DNA quagga dari Museum Afrika Selatan, warga negara Jerman kelahiran Afrika Selatan itu memulai eksperimen yang disebut Proyek Quagga. Setelah melalui 5 generasi penelitian, dengan pembiakan selektif dan bantuan DNA zebra yang hidup pada masa ini, para ilmuwan serta konservasionis dapat menciptakan kembali spesies tersebut. Eric Harley, profesor patologi kimia dari University of Cape Town yang terlibat dalam proyek Quagga, mengatakan upaya tersebut adalah langkah untuk memperbaiki kerusakan ekologi. Ini juga upaya untuk mendapatkan lagi representasi dari hewan karismatik yang dulu pernah ada di Afrika Selatan. Kata Harley. Untuk segala maksud dan tujuan, Harley menyebutkan, proyek ini telah sukses sepenuhnya. Mamut. Akhirnya kita sampai pada intinya. Mamut adalah hewan yang tidak asing lagi di telinga kita. Hewan raksasa ini mendiami wilayah luas Eurasia dan Amerika Utara yang dikenal sebagai mammoth steppe. Ini adalah lingkungan biologi yang istimewa, hampir sepenuhnya hilang setelah zaman es terakhir. Menurut kepercayaan umum, mamut dibunuh karena perburuan manusia, tetapi faktanya tidaklah demikian. Lebih tepatnya, manusia bukan satu-satunya faktor kepunahannya. Perubahan iklim dan musnahnya padang rumput mamut yang mereka huni juga sangat besar dampaknya. Kebetulan mamut terakhir masih eksis pada saat yang sama dengan peradaban kuno. Keberadaan mereka bahkan jauh lebih lama dari yang diperkirakan banyak orang. Misalnya fosil berusia 3.900 tahun yang ditemukan di Pulau Taimyr, dan fosil yang berusia 3.500 tahun juga ditemukan di Pulau Wrangel. Proyek penelitian untuk menghidupkan kembali mamut sedang berlangsung di banyak negara. Khususnya ada harapan besar untuk gen yang diperoleh dari spesimen yucca, yaitu sel bayi mamut yang berhasil diselamatkan. Spesimen ini ditemukan pada 2010 di lepas pantai Laut Laptev. Para ahli terkejut dengan kondisi pelestariannya yang baik. Beberapa inti sel yang diekstrak dari yucca telah berhasil ditanamkan ke dalam sel telur tikus. Tetapi jika ingin dihidupkan sepenuhnya, mungkin diperlukan sel telur gajah. Badak berbulu wol bertanduk satu. Elasmotherium adalah kerabat dekat badak. Gambar ini membandingkannya dengan manusia. Badak dan mamut Eurasia mendiami Eurasia pada periode yang hampir bersamaan. Yang paling terkenal adalah Elasmotherium sibericum atau badak bertanduk satu. Mereka punah sekitar 30.000 tahun yang lalu. Baru-baru ini genom badak telah sepenuhnya diuraikan. Ternyata dia dan badak tidak sedekat yang diperkirakan sebelumnya, tetapi mereka masih bisa dikatakan famili.
Dengan menanamkan inti sel badak bertanduk satu ini ke dalam telur badak modern itu, memungkinkan untuk menghidupkannya kembali. Menghidupkan kembali hewan purba memiliki banyak tantangan. Namun hal itu pun menimbulkan pertanyaan, haruskah kita menghidupkan kembali spesies ini? Dan apa yang akan kita lakukan ketika spesies itu hidup kembali? Sementara itu, beberapa pihak memang menganggap proyek Quagga adalah sebuah keberhasilan. Namun tidak sedikit juga yang menolak eksperimen tersebut. Mereka menyebutkan menghidupkan kembali hewan yang telah punah adalah perlawanan terhadap takdir. Stuart Pem dari Duke University berpendapat dalam sebuah opini di National Geographic bahwa upaya ini akan menjadi sampah kolosal jika para peneliti tidak tahu di mana lokasi untuk menempatkan spesies yang sebenarnya telah tersingkir dari bumi karena habitat mereka menjadi tidak aman. Tentu saja, pembatasan hukum atas reproduksi biologi di banyak negara juga merupakan tantangan serius. Dan sayangnya ada terlalu banyak masalah etika dalam reproduksi biologi. Ini tidak akan berhasil hanya dengan mencabut undang-undang untuk melegalkan replikasi biologi, karena akan memakan waktu lama, tetapi banyak ilmuwan tetap optimis. Penelitian terkait gen kini masih berlangsung. Siapa tahu kita masih diberi kesempatan sebelum pindah ke dunia lain untuk menunggangi mamut atau setidaknya melihat anak cucu kita menungganginya. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.